Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar jaringan komputer. Baiklah, yang pertama di sini merupakan jaringan topologi yang telah kami buat. Dan untuk fisikalnya kami sudah membuat serapi mungkin. Di gedung A terdapat ruang server, departemen direksi, departemen manajerial, dan departemen akuntansi. Sedangkan di gedung B terdapat ruang server, terdapat departemen staf produksi, dan departemen IT. Nah, selanjutnya berikut adalah laporan final tugas besar yang akan kami jelaskan. Pada rekan saya Faris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan tugas besar Jarkom. Yang pertama, membangun jaringan sesuai topologi yang diminta, yaitu terdiri dari 2 gedung dan memiliki 5 departemen. Berikut adalah topologi jaringan yang sudah kami buat. Sesuai yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, itu adalah topologi yang sudah kami kerjakan. Selanjutnya, melakukan penamaan switch, router, dan melakukan pengalamatan pada masing-masing perangkat. Pada tabel-tabel di bawah ini terdapat beberapa informasi seperti perangkat, alamat IP, subnet max, dan switch port. Nomor 3, selanjutnya melakukan konfigurasi VLAN pada switch dan router. Di bawah ini ada tabel nomor VLAN dan nama VLAN. Untuk nomor VLAN-nya nomor 20 yaitu namanya VLAN Aji, dan 27 yaitu VLAN Faris, sesuai pada gambar di bawah ini. Pada gambar di atas sudah menunjukkan bahwa VLAN pada switch dan router sudah terkonfigurasi. Lalu masukkan VLAN pada masing-masing port. Pada gambar di atas sudah menunjukkan bahwa VLAN sudah dimasukkan di masing-masing port sesuai pada gambar di atas. Nomor 4, selanjutnya memverifikasi konfigurasi VLAN pada masing-masing switch dengan perintah show VLAN brief. Lalu akan menampilkan beberapa informasi. Pada gambar di atas bisa dilihat pada masing-masing switch VLAN sudah ditempatkan pada masing-masing port. Selanjutnya nomor 5 yaitu check IP route. Untuk menampilkan konten table routing IP, saat ini bisa digunakan perintah show IP route sesuai pada gambar yang di bawah ini. Selanjutnya nomor 6 yaitu tes koneksi. Untuk tes koneksi kami sudah mencobanya dan berhasil dengan melakukan ping pada 192.168.27.3 dan ping pada 192.168.20.3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aji. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi STP. Pertama, kita harus mengecek di switch mana yang akan menjadi root switch-nya dengan perintah show spanning tree. Nah, bisa dilihat pada gambar di atas bahwa root bridge-nya adalah SB. Karena menunjukkan this bridge is the root. Selanjutnya kami ingin mengubah SA menjadi root bridge-nya dengan mengubah nilai priority. Pada gambar di atas sudah menunjukkan bahwa nilai priority sudah diubah. Dan berikut adalah konfigurasi yang bisa dilihat dan bisa dilihat bahwa SA sudah menjadi root bridge-nya. Dan untuk SB sudah tidak menjadi root bridge lagi, dan status interface yang sebelumnya adalah FWD berubah menjadi FWD BLK. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah konfigurasi WLAN. Sebelumnya router sudah diberi IP address, maka tindakan selanjutnya adalah men-setting wireless routernya. Ubah SSID menjadi departemen staf produksi, dan ubah jenis password menjadi WEP, dan passwordnya 12345678990. Bisa dilihat pada gambar ini, kita sudah mengubah passwordnya dan SSID-nya.
Selanjutnya kita mengkonfigurasi IP address laptop dan di bagian fisikalnya tambahkan WPC 300N untuk bisa tersambung ke wireless to 2.4G. Lalu masuk ke desktop, lalu pilih PC wireless dan tap connect. Masukkan passwordnya dan pilih WEP. Jika berhasil, ada bacaan adapter is active. Selanjutnya, konfigurasi ACL. Di sini kami akan membuat aturan bahwa PC1 tidak diperbolehkan untuk mengakses server, sedangkan yang lainnya boleh. Pertama, kita buat nama untuk ACL-nya terlebih dahulu, lalu buat aturannya. Selanjutnya, letakkan ACL pada interface. Bisa dilihat pada gambar ini, kita sudah membuat namanya menjadi only block PC1. Setelah itu, cek daftar ACL yang sudah dibuat dengan perintah do show access list. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, standar IP access list only block PC1. Selanjutnya adalah konfigurasi NAT. Pertama, hal yang harus dilakukan adalah mengkonfigurasi IP address pada masing-masing router. Di sini terdapat router R1 dan router R0. Selanjutnya, setting konfigurasi NAT pada router R1. Masukkan IP address router R1. Nah, lalu masukkan IP NAT inside source static 192.168.20.2, 192.168.200.5, dan seterusnya. Nah, ini IP NAT inside status source static 192.168.20.2, 192.168.200.5 adalah IP address milik PC 0, yang dimana 192.168.20.2 diubah oleh sistem NAT menjadi IP address 192.168.200.5. Nah, selanjutnya setting router R0 dengan tujuan untuk memperkenalkan IP address yang ada pada routing NAT di router R0 dengan perintah IP route 0.0.0.0.192.168.200.2. Nah, selanjutnya adalah uji coba. Masuk ke PC 0 lalu ping ke IP route R0. Jika berhasil, maka akan reply. Dan lakukan juga pada PC1 dan PC2. Selanjutnya, cek apakah konfigurasi NAT range selection berhasil atau tidak. Jika berhasil, terdapat insert global, insert lokal, outside lokal, dan outside global. Nah, sekian presentasi yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.